Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Wulandari dari kelas MJ202. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai kegagalan manajemen dan kepailitan PT Nyonya Menir dalam menghadapi perubahan bisnis. Kasus ini menarik karena Nyonya Menir merupakan perusahaan yang memiliki sejarah panjang dan merek yang kuat, tetapi pada akhirnya tidak mampu mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Perubahan dalam dunia bisnis berlangsung sangat cepat. Perubahan kebutuhan konsumen, meningkatnya persaingan, kembangan teknologi, dan inovasi membuat perusahaan harus terus beradaptasi. Jadi, ukuran atau besarnya sebuah perusahaan tidak otomatis menjamin keberlangsungan bisnis. Perusahaan yang mampu membaca perubahan dan meresponnya dengan cepat justru memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Salah satu contoh nyata dari kondisi tersebut dapat dilihat pada perjalanan PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir didirikan pada tahun 1919 dan berkembang menjadi salah satu merek jamu yang dikenal luas di Indonesia. Perusahaan memiliki kekuatan berupa sejarah panjang, reputasi produk, dan kepercayaan konsumen. Namun, seiring perubahan industri, perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perubahan perilaku konsumen serta tantangan dalam distribusi dan modernisasi. Pada akhirnya, tekanan yang dihadapi perusahaan berujung pada kepailitan pada tahun 2017. Jika dilihat dari perjalanannya, Nyonya Menir mengalami 3 fase utama. Pertama, fase pendirian dan perkembangan sejak tahun 1919. Kedua, fase kejayaan ketika produknya dikenal luas bahkan hingga mancanegara. Namun, kemudian muncul berbagai permasalahan seperti konflik internal, penurunan daya saing, dan masalah keuangan. Akumulasi permasalahan tersebut akhirnya menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit pada tahun 2017. Dari kronologi tersebut, kita dapat melihat bahwa persoalannya tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan, tetapi juga bagaimana perusahaan dikelola. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah lemahnya manajemen dan kepemimpinan. Konflik internal dan komunikasi yang kurang baik dapat menghambat kolaborasi dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian. Jika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara efektif, perusahaan akan lebih sulit merespon perubahan dan menjaga daya saingnya. Permasalahan berikutnya adalah perubahan perilaku konsumen. Strategi pemasaran yang hanya mengandalkan cara konvensional menjadi kurang relevan ketika konsumen mulai beralih ke media sosial dan e-commerce. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan produk, tetapi juga pengalaman, kemudahan, dan nilai yang ditawarkan merek. Karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakter konsumen yang terus berkembang. Perusahaan yang ingin bertahan harus mampu beradaptasi dengan perubahan besar. Ada 4 hal yang penting, yaitu melakukan riset pasar, melakukan inovasi produk, memanfaatkan digitalisasi, dan memahami perubahan tren konsumen. Dengan data dan teknologi, perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Sebaliknya, jika perusahaan tetap menggunakan proses lama dan lambat berinovasi, maka risiko tertinggal dari kompetitor akan semakin besar. Dari sisi keuangan, tekanan yang semakin besar dapat meningkatkan risiko kepailitan. Peningkatan utang dan beban finansial akan semakin berat apabila tidak diimbangi dengan pendapatan dan arus kas yang memadai. Ketika perusahaan mulai kesulitan memenuhi kewajibannya, tekanan tersebut juga dapat mengganggu kegiatan operasional. Jadi, kondisi keuangan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya, utang, dan arus kas.
Berdasarkan analisis SWOT, Nyonya Menir sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup besar, yaitu merek yang terkenal, sejarah panjang, dan produk herbal yang sudah dipercaya. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan dalam manajemen, inovasi, dan adaptasi digital. Di sisi lain, terdapat peluang dari tren hidup sehat dan pasar digital, tetapi perusahaan juga menghadapi ancaman berupa persaingan produk modern dan perubahan perilaku konsumen. Dari analisis sebelumnya, terdapat 4 strategi utama yang dapat dilakukan. Pertama, profesionalisasi manajemen melalui tata kelola dan kepemimpinan yang lebih kuat. Kedua, transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Ketiga, inovasi produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Dan keempat, penguatan keuangan melalui pengendalian biaya, penguatan arus kas, dan disiplin keuangan. Dari kasus PT Nyonya Menir, dapat disimpulkan bahwa merek yang besar dan sejarah yang panjang belum tentu menjamin keberlanjutan bisnis. Perusahaan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen, sekaligus memiliki manajemen yang profesional. Oleh karena itu, pelajaran utama dari kasus ini adalah pentingnya membangun perusahaan yang adaptif, dikelola secara profesional, dan mampu menciptakan nilai jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan bisnis bukan hanya tentang bagaimana perusahaan menjadi besar, tetapi bagaimana perusahaan mampu terus berubah dan bertahan. Baik, demikian presentasi saya mengenai analisis kegagalan manajemen dan kepailitan PT Nyonya Menir dalam menghadapi perubahan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.